Wow, membanggakan publik dunia dan Indonesia. Tiba-tiba Cristiano Ronaldo ungkap dukungan mengejutkan untuk timnas Indonesia U17. Kalian hebat, jangan takut berhasil. Sepak bola adalah tentang keberanian, optimis, dan tentunya fisik yang mumpuni. Apapun bisa terjadi di sepak bola, ingat kalian pernah kalahkan Korsel. Kenapa berhasil? Tidak. Tancapkan di dada kalian, aku pasti bisa. Auto ketar-ketir. Pelatih timnas Brasil U17 akui khawatir, jika Indonesia bermain sempurna, kami bisa kewalahan. Wow, benarkah? Mereka bermain dengan bagus, full power, ritme permainan terjaga. Saya khawatir setelah mereka kalah dari Zambia, dampaknya akan mengeluarkan permainan terbaik melawan tim kami Brasil. Pertandingan ini pasti seru dan menyuguhkan skill yang luar biasa. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wow, membanggakan publik dunia dan Indonesia. Tiba-tiba Cristiano Ronaldo ungkap dukungan mengejutkan untuk timnas Indonesia U17. Kalian hebat, jangan takut berhasil. Sepak bola adalah tentang keberanian, optimis, dan tentunya fisik yang mumpuni. Apapun bisa terjadi di sepak bola, ingat kalian pernah kalahkan Korsel. Kenapa berhasil? Tidak. Tancapkan di dada kalian, aku pasti bisa. Dunia sepak bola dikejutkan oleh pernyataan mengejutkan dari mega bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, yang secara terbuka menyampaikan dukungan dan semangatnya kepada timnas Indonesia U17 menjelang laga berat melawan Brasil dalam turnamen internasional usia muda. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang beredar luas di media olahraga Eropa, Ronaldo mengaku kagum dengan performa dan semangat juang skuad muda Garuda Muda. Ia menyebut permainan mereka penuh potensi, meski sempat kalah pada pertandingan perdana melawan Zambia. Saya menonton laga mereka melawan Zambia. Saya bangga melihat bagaimana anak-anak Indonesia bermain. Mereka punya kecepatan, teknik, dan keberanian. Hanya saja di beberapa momen terlihat kurang konsentrasi, ujar Ronaldo dengan nada simpatik. Pemain yang kini memperkuat Al Nassr itu menambahkan kesalahan kecil dalam sepak bola adalah hal wajar, terlebih bagi pemain muda yang sedang tumbuh dan belajar di level internasional. Namun ia menekankan bahwa rasa percaya diri dan keberanian menghadapi lawan besar adalah kunci utama untuk tampil mengejutkan di atas lapangan. Kalian tidak perlu takut dengan nama besar seperti Brasil. Semua pemain besar juga pernah menjadi anak muda yang bermimpi. Jika kalian percaya diri dan berani, kalian bisa melakukan hal luar biasa, kata Ronaldo menegaskan. Mainlah dengan hati, bukan dengan rasa takut lebih lanjut. Ronaldo memberikan pesan menyentuh untuk para pemain muda Indonesia. Menurutnya yang membedakan pemain hebat bukan hanya teknik atau pengalaman, melainkan mental yang kuat dan semangat pantang menyerah. Saya belajar sejak kecil bahwa sepak bola bukan sekadar tentang menang atau kalah. Sepak bola adalah tentang keberanian untuk terus berlari meski semua orang meragukanmu. Kalian punya itu. Indonesia punya semangat itu, tutur pemain berjuluk CR7 tersebut. Ronaldo juga menyinggung pentingnya kebugaran fisik dalam permainan modern. Ia menilai pemain muda Indonesia memiliki kecepatan dan teknik yang baik, tetapi harus menjaga konsistensi serta fokus sepanjang pertandingan. Fisik yang kuat dan fokus tinggi sangat penting. Indonesia punya potensi besar. Jika mereka menjaga konsentrasi dan tetap percaya diri, hasilnya bisa luar biasa, tambahnya. Respons positif dari publik dan pemain nasional ucapan Ronaldo itu sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ribuan warganet Indonesia mengungkapkan rasa bangga dan haru mendengar salah satu pemain terbaik dunia memberikan perhatian kepada timnas Indonesia U17. Tagar hashtag CR7 for Garuda Muda bahkan sempat trending di Twitter dalam kurung
X dengan ribuan pesan semangat dari masyarakat. Banyak yang menganggap dukungan Ronaldo sebagai motivasi besar menjelang pertandingan penting melawan Brasil. Kalau Ronaldo saja percaya pada anak-anak kita, masa kita tidak? Tulis salah satu pengguna X, ini bukan sekadar sepak bola, tapi tentang mimpi besar bangsa, timpal warganet lainnya. Tak hanya para penggemar, sejumlah mantan pemain nasional juga menyambut positif kabar tersebut. Mereka menilai pesan Ronaldo mampu memberikan efek psikologis positif bagi para pemain muda tanah air yang akan menghadapi salah satu tim terbaik dunia. Garuda Muda siap tampil lebih berani. Pelatih Timnas Indonesia U17 pun menyambut baik perhatian dari sang mega bintang. Ia menyebut bahwa pesan Ronaldo bisa menjadi dorongan tambahan bagi para pemain muda untuk tampil tanpa rasa takut dan lebih berani dalam menantang Brasil. Mendengar nama besar seperti Cristiano Ronaldo menyebut Indonesia tentu menjadi kebanggaan dan motivasi besar bagi kami. Para pemain jadi semakin semangat untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka, ujar sang pelatih. Laga melawan Brasil diprediksi menjadi pertandingan terberat bagi Indonesia di fase grup. Namun semangat yang tinggi dan dukungan dari berbagai pihak membuat skuad Garuda Muda optimistis dapat memberikan kejutan. Dari Ronaldo untuk Indonesia, percaya diri dan optimis. Cristiano Ronaldo menutup pesannya dengan kalimat inspiratif yang kini viral di berbagai platform media sosial. Kalian hebat jika percaya pada diri sendiri. Jangan takut. Sepak bola bukan tentang siapa yang paling terkenal, tapi tentang siapa yang paling berani. Pernyataan tersebut menjadi sumber motivasi bagi jutaan pecinta sepak bola di Indonesia. Meski bersifat simbolik dan imajiner, pesan moral dari sosok seperti Ronaldo menggambarkan nilai-nilai perjuangan, kepercayaan diri, dan optimisme, hal yang dibutuhkan setiap pemain muda untuk tumbuh menjadi bintang sejati. Brasil mungkin memiliki sejarah panjang dan segudang talenta kelas dunia, tetapi Garuda Muda punya sesuatu yang tak kalah penting, semangat juang dan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing di panggung dunia. Sebagaimana yang diungkapkan Ronaldo, keberanian adalah awal dari segalanya. Dan bagi Timnas Indonesia U17, keberanian itu kini telah menjadi nyala api baru yang siap membakar semangat mereka di laga berikutnya. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Auto ketar-ketir. Pelatih Timnas Brasil U17 akui khawatir jika Indonesia bermain sempurna, kami bisa kewalahan. Wow, benarkah? Mereka bermain dengan bagus, full power, ritme permainan terjaga. Saya khawatir setelah mereka kalah dari Zambia, dampaknya akan mengeluarkan permainan terbaik melawan tim kami Brasil. Pertandingan ini pasti seru dan menyuguhkan skill yang luar biasa. Menjelang laga panas antara Timnas Indonesia U17 dan Timnas Brasil U17, pelatih muda berbakat Brasil, Dudu Patetucci, mengungkapkan pandangan mengejutkan tentang calon lawannya tersebut. Dalam sesi konferensi pers resmi, Patetucci memuji karakter permainan Indonesia yang menurutnya penuh semangat, disiplin, dan memiliki kualitas teknis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya melihat beberapa pertandingan Indonesia dan mereka punya karakter permainan yang sangat bagus, ujar Patetucci. Mereka disiplin, punya visi bermain yang jelas, serta mampu tampil dengan intensitas tinggi. Hanya saja, mungkin mereka masih kurang jam terbang melawan tim besar dunia. Pernyataan itu sontak menarik perhatian media sepak bola internasional. Pelatih asal Brasil itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan menganggap remeh tim muda Garuda Muda, karena menurutnya Indonesia berpotensi memberi kejutan besar jika mampu bermain dengan performa terbaik mereka. Jujur, saya agak khawatir jika mereka bisa mengeluarkan permainan sempurnanya. Dengan kecepatan dan semangat yang mereka miliki, tim kami bisa saja kewalahan, kata Patetucci dengan nada serius. Analisis Patetucci, Indonesia tampil baik saat lawan Zambia. Dudu Patetucci mengaku telah mempelajari permainan Indonesia saat menghadapi Zambia di laga sebelumnya.
Meskipun Indonesia kalah 1-3, pelatih Brasil itu menilai bahwa hasil tersebut tidak mencerminkan performa sebenarnya dari skuad muda Indonesia. Saya menonton pertandingan melawan Zambia. Di babak pertama mereka memang kehilangan konsentrasi dan beberapa kali salah posisi. Namun di babak kedua, saya lihat mereka jauh lebih baik. Ritme permainan mereka meningkat dan mereka bisa mengontrol bola dengan lebih tenang, ujarnya. Pelatih yang dikenal dengan pendekatan taktik modern itu menilai bahwa Indonesia memiliki keseimbangan antara serangan cepat dan kerja sama tim yang solid. Ia juga menyoroti kecepatan pemain sayap Indonesia yang bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Brasil. Indonesia punya pemain-pemain muda yang cepat dan energi. Jika mereka mampu menjaga fokus selama 90 menit, saya yakin mereka bisa menyulitkan siapapun, termasuk kami, kata Patetucci. Brasil waspadai gaya bermain Garuda Muda. Menurut Dudu Patetucci, keunggulan Indonesia bukan hanya pada aspek kecepatan, tetapi juga pada karakter permainan yang berani. Ia menyebut bahwa timnas Indonesia U17 memiliki semangat bertarung yang mirip dengan tim-tim Amerika Selatan, pantang menyerah dan terus berjuang sampai akhir. Yang menarik dari mereka adalah mentalitasnya. Meskipun tertinggal, mereka tetap bermain agresif dan mencoba menyerang. Itu hal yang jarang dimiliki oleh tim muda dari Asia Tenggara, ungkap Patetucci. Pelatih Brasil itu menambahkan bahwa ia sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Indonesia. Namun ia tetap mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan lawan. Brasil harus bermain fokus dan disiplin sejak menit pertama. Kami tidak boleh memberi ruang sedikit pun, karena saya tahu Indonesia bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, katanya menegaskan. Pengakuan yang membanggakan untuk sepak bola Indonesia, ucapan Dudu Patetucci ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang menilai komentar sang pelatih menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mulai mendapat pengakuan di level dunia. Pengamat sepak bola nasional menyebut komentar seperti itu seharusnya menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia untuk tampil lebih percaya diri. Ketika pelatih tim sebesar Brasil mengakui kualitas Indonesia, itu berarti kita sudah berada di jalur yang benar, ujar seorang analis sepak bola Indonesia. Pujian dari pelatih sekelas Dudu Patetucci bukan hal kecil. Ini bukti bahwa kerja keras para pemain muda kita mulai diperhatikan. Di media sosial, tagar hashtag Garuda Muda lawan Brasil dan hashtag Indonesia U17 menjadi trending. Ribuan netizen menyampaikan dukungan dan rasa bangga, berharap agar timnas Indonesia bisa tampil berani dan memberikan perlawanan sengit saat menghadapi tim Samba Muda. Garuda Muda siap buktikan diri dari kubu Indonesia. Semangat para pemain semakin membara mendengar komentar positif dari pelatih Brasil tersebut. Pelatih timnas Indonesia U17 menyatakan bahwa anak asuhnya akan bermain lepas dan berani menghadapi tantangan besar ini. Kami respek pada Brasil, tetapi kami juga punya keinginan kuat untuk menunjukkan permainan terbaik kami. Anak-anak sudah berlatih keras dan siap memberikan segalanya di lapangan, ujarnya. Pertandingan melawan Brasil dianggap sebagai kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk belajar sekaligus membuktikan diri di hadapan dunia. Para pemain berjanji akan tampil dengan penuh semangat dan tidak gentar menghadapi nama besar lawan mereka. Bagi kami ini bukan hanya pertandingan, tapi juga pembuktian. Kami ingin menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing, kata salah satu pemain muda Indonesia dengan percaya diri. Dudu Patetucci, saya respek dengan semangat mereka menutup konferensi pers. Dudu Patetucci kembali menegaskan rasa hormatnya terhadap timnas Indonesia. Ia berharap pertandingan nanti berlangsung seru dengan kedua tim menampilkan permainan terbaik masing-masing. Saya respek dengan semangat mereka. Indonesia punya karakter bermain yang indah untuk ditonton. Saya yakin pertandingan nanti akan menarik dan penuh energi positif, ucapnya.
Laga antara Brasil dan Indonesia U17 diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu di turnamen kali ini. Bukan hanya karena status Brasil sebagai raksasa sepak bola dunia, tetapi juga karena semangat dan keberanian tim muda Indonesia yang mulai mencuri perhatian. Apakah Garuda Muda mampu menghadirkan kejutan dan membuktikan ucapan pelatih Brasil itu? Jawabannya akan segera terungkap di lapangan, di mana mimpi, keyakinan, dan semangat muda akan berbicara lebih lantang daripada reputasi. Erick Thohir tolak mundur dari Ketua Umum PSSI. Saya menjaga amanah, kritik, dan saran kita terbuka. Mari dukung Garuda Muda di Piala Dunia 2025. Simak selengkapnya video ini, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Isu mengenai mundurnya Erick Thohir dari jabatan Ketua Umum PSSI sempat ramai menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu akhirnya memberikan klarifikasi tegas. Ia menolak untuk mundur dan menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen menjaga amanah besar yang telah diberikan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Erick Thohir menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai ketua umum bukan hanya soal jabatan, tetapi soal pengabdian dan komitmen membangun masa depan sepak bola nasional. Saya tidak akan mundur. Ini adalah amanah dan amanah itu harus dijaga, bukan ditinggalkan. Kritik dan saran dari masyarakat tentu sangat saya hargai. PSSI terbuka untuk semua masukan demi kemajuan sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir dengan tegas di hadapan awak media. Menjaga amanah membangun kepercayaan, Erick mengakui bahwa membenahi sepak bola Indonesia bukan pekerjaan mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pembenahan sistem kompetisi, peningkatan kualitas wasit, hingga pengembangan pemain muda yang berkelanjutan. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah hanya karena kritik atau tekanan publik. Sejak awal saya masuk ke PSSI, saya tahu tantangannya besar. Tapi saya tidak datang untuk menyerah. Saya datang untuk membangun. Saya ingin sepak bola Indonesia punya arah yang jelas, punya sistem, dan punya masa depan, kata Erick. Ia juga menambahkan bahwa kritik dari masyarakat adalah bagian dari perjalanan membangun organisasi yang lebih baik. Menurutnya, PSSI harus menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan mau mendengar. Kritik adalah bentuk cinta terhadap sepak bola Indonesia. Saya tidak alergi terhadap kritik. Yang penting semua dilakukan dengan niat baik dan tujuan yang sama, memajukan Garuda, ujarnya. Dukungan penuh untuk Garuda Muda di Piala Dunia 2025 dalam kesempatan yang sama. Erick Thohir juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia U17 yang tengah berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Doha, Qatar. Ia menegaskan bahwa saat ini adalah momen penting untuk menunjukkan semangat persatuan dan kebanggaan nasional. Garuda Muda sedang berjuang di pentas dunia. Mereka membawa nama bangsa. Mari kita dukung mereka sepenuh hati. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa bersaing, kata Erick dengan penuh semangat. Menurut Erick, para pemain muda Indonesia telah bekerja keras mempersiapkan diri untuk turnamen ini. Mereka adalah simbol generasi baru yang tidak takut bermimpi besar. Saya sudah melihat sendiri bagaimana semangat mereka di lapangan. Anak-anak ini luar biasa. Mereka berlatih dengan disiplin dan punya mental juara. Dukungan dari masyarakat akan memberi mereka energi tambahnya. Fokus pada pembinaan dan regenerasi, Erick Thohir juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat program pembinaan usia muda, baik di tingkat klub maupun akademi.
Ia menyebut bahwa regenerasi pemain adalah fondasi penting agar Indonesia tidak hanya sesekali tampil di ajang besar, tetapi bisa menjadi kekuatan tetap di Asia dan dunia. Kita tidak bisa membangun sepak bola hanya untuk hari ini. Kita harus menyiapkan masa depan. Itu sebabnya kami memperkuat pembinaan usia muda, memperbaiki kompetisi, dan mendorong klub-klub untuk serius dalam pengembangan pemain lokal, ungkapnya. Erik menyadari bahwa membangun sistem sepak bola yang ideal membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, ia percaya bahwa perubahan nyata sedang terjadi dan hasilnya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Saya ingin anak-anak muda Indonesia percaya bahwa mereka bisa menjadi pemain dunia. Kita sedang membangun ekosistem untuk itu. Butuh waktu, tapi dengan dukungan semua pihak, saya yakin kita bisa, katanya. Kritik dan harapan dari publik. Pernyataan Erick Thohir menuai berbagai tanggapan dari publik. Sebagian besar mendukung langkahnya untuk tetap bertahan dan melanjutkan program reformasi sepak bola nasional. Banyak yang menilai bahwa di bawah kepemimpinan Erik, PSSI mulai menunjukkan arah yang lebih profesional dan terbuka. Yang kita butuhkan adalah konsistensi. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi selama Erick Thohir mau terbuka dan terus bekerja untuk kemajuan sepak bola, saya pikir dia layak dipertahankan, ujar seorang pengamat sepak bola nasional. Namun tidak sedikit pula yang berharap agar Erik memperkuat aspek komunikasi publik dan transparansi di internal PSSI. Menurut mereka, dengan melibatkan lebih banyak pihak dan menjelaskan langkah-langkah strategis, kepercayaan masyarakat bisa tumbuh lebih kuat. Erik menanggapi hal itu dengan positif. Ia menegaskan bahwa PSSI kini lebih terbuka daripada sebelumnya dan pihaknya siap bekerja sama dengan berbagai elemen, termasuk supporter dan media, untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih sehat. Erick Thohir, mari kita satukan dukungan untuk Garuda Muda, menutup pernyataannya. Erik kembali menyerukan agar seluruh masyarakat bersatu mendukung perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U170 2025 di Qatar. Ia menilai bahwa momentum ini adalah saatnya bangsa Indonesia menunjukkan solidaritas dan optimisme di tengah berbagai tantangan. Saya tidak akan mundur karena saya menjaga amanah. Tapi saya juga tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita bersama-sama dukung Garuda Muda. Mereka berjuang membawa nama bangsa dan tugas kita adalah memberi mereka semangat, ujarnya dengan nada tegas namun penuh keyakinan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Slavia Praha versus Arsenal, Marino cetak brace, The Gunners menang telak 3-0. Arsenal kembali menunjukkan dominasinya di pentas Liga Champions 2025/2026 setelah menang meyakinkan 3-0 atas Slavia Praha di Eden Arena, Praha, Rabu (5 November 2025). Gol kemenangan The Gunners dicetak lewat brace Mikel Merino dan 1 gol penalti Bukayo Saka. Sejak awal laga, pertandingan berjalan terbuka. Slavia Praha tampil berani menyerang, membuat Arsenal sempat kesulitan di menit-menit awal. Peluang pertama datang dari Gabriel Magalhaes, namun sepakan jarak jauhnya masih melebar. Arsenal perlahan mulai menguasai permainan. Bukayo Saka beberapa kali menciptakan ancaman berbahaya, namun aksi gemilang kiper Slavia, Jakub Markovic, berhasil menggagalkan beberapa tembakan berbahaya pemain muda Inggris itu. Memasuki babak kedua, Arsenal langsung tancap gas. Baru 1 menit berjalan, Leandro Trossard mengirim umpan silang dari sisi kiri yang disambar Mikel Merino menjadi gol. Skor berubah 2-0 untuk tim tamu. Merino kembali menunjukkan kelasnya di menit ke-68. Gol keduanya berawal dari umpan panjang Declan Rice yang diselesaikannya dengan tenang di depan gawang, memastikan kemenangan 3-0 untuk Arsenal.
Performa solid, efisiensi tinggi, dan konsistensi luar biasa membuat Arsenal kian menegaskan diri sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini. Bagaimana menurut Anda, apakah tim asuhan Mikel Arteta bisa mempertahankan tren sempurna ini hingga akhir fase grup? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Chelsea berharap Cole Palmer bisa tampil lawan Barcelona dan Arsenal. Kabar terbaru datang dari Chelsea terkait kondisi Cole Palmer yang sudah absen sejak September lalu akibat cedera pangkal paha (groin injury). Meski belum ingin terburu-buru, The Blues tetap menyimpan harapan besar agar sang gelandang muda bisa pulih dan kembali bermain pada akhir November ini. Cedera Palmer sebenarnya sudah dialaminya sejak Agustus, namun ia sempat pulih dan tampil di awal September sebelum cederanya kambuh. Pada pertengahan Oktober, manajer Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa Palmer masih harus menepi sekitar 6 pekan. Jika perhitungan itu tepat, ia berpotensi comeback setelah jeda internasional 18 November. Chelsea akan menghadapi 2 laga berat usai jeda tersebut, melawan Barcelona pada 26 November dan Arsenal 4 hari kemudian. Maresca pun tak menutup kemungkinan Palmer bisa tampil di 2 laga penting itu, meski tetap berhati-hati. Kami berharap demikian, tapi dengan Cole kami menjadwalkan tahap pemulihannya dengan hati-hati. Kami meninjaunya dari hari ke hari. Saat ini, dia belum berlatih bersama tim, ujar Maresca seperti dikutip Sky Sports. Pelatih asal Italia itu juga menegaskan betapa pentingnya peran Palmer bagi tim. Bagaimana menurut Anda? Apakah Palmer sebaiknya langsung dimainkan jika sudah pulih atau perlu menunggu sampai benar-benar fit agar tak kambuh lagi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast. Bangkit, Liverpool versus Real Madrid, sundulan McAllister menangkan si merah 1-0. Liverpool berhasil membungkam Real Madrid dalam laga penuh gengsi di Anfield, Rabu, (5 November 2025 dini hari waktu Indonesia Barat pada matchday 4 Liga Champions 2025/2026. Bermain dominan sepanjang laga, si merah akhirnya memastikan kemenangan tipis 1-0 berkat sundulan Alexis McAllister di babak kedua. Pertandingan berjalan sengit sejak awal. Madrid sempat mencoba mengambil inisiatif serangan, namun pertahanan Liverpool tampil kokoh. Alexis McAllister membuka ancaman pertama lewat sepakan jarak jauh di menit ke-10, namun bola masih melambung. Madrid membalas lewat Kylian Mbappe 7 menit kemudian, tapi tembakannya juga belum tepat sasaran. Kontroversi sempat terjadi di menit ke-30 ketika sepakan Szoboszlai mengenai tangan Aurelien Tchouaméni di kotak penalti. Setelah meninjau VAR, wasit memutuskan tak memberikan penalti karena posisi tangan Tchouaméni dianggap natural. Setelah beberapa peluang gagal, kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-61. Tendangan bebas Szoboszlai mengarah ke kotak penalti dan disambut sundulan akurat Alexis McAllister yang menaklukkan Courtois. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di laga ini.
Performa solid di laga besar ini menjadi sinyal kebangkitan Liverpool setelah hasil naik turun sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kemenangan ini jadi titik balik bagi si Merah untuk kembali bersaing di papan atas Eropa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.